Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal ahibah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi Allah berikan nikmat kepada kita, ya sebuah nikmat yang sangat agung dan mulia sekali yang tidak Allah berikan kepada banyak orang, yaitu nikmat menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamahkan kita, semoga Allah selalu memberikan semangat kepada kita sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Baik ayolah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pembahasan akidah sudah selesai dibahas al-usul ats-tsalatsah. Walillahil hamdu wal minnah oleh Ustaz Grifaldi hafizahullah taala. Nah, ana sebagai pengganti beliau biinillah akan melanjutkan pembahasan akidah, dan kita akan mulai setelah usul tsalatsa membahas al-qawaidul arba', membahas kitab al-qawaidul arba' karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, ayolah hibah ikhwan wa akhwati fillah, kita langsung aja ke penulis atau ke tulisan penulis rahimahullahu taala. Kita akan baca sedikit demi sedikit, kita akan jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini dengan mendapatkan faedah-faedah, mendapatkan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang lurus akidahnya dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayolah hibah penulis rahimahullahu taala, beliau memulai kitabnya yang ringkas ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ini adalah Ar-Rahman, yang maha luas rahmatnya. Yang maha luas rahmatnya. Sampai-sampai orang kafir pun karena saking luasnya rahmat Allah, mereka pun mendapatkan dampak positifnya. Bukankah mereka makan, bukankah mereka minum, bukankah mereka juga merasakan kenikmatan di dunia? Iya, itu efek, itu dampak positif dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, itu yang maha luas rahmatnya. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Tidak lain tidak bukan itu adalah istidraj. Jadi beliau memulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, yang mana Allah adalah Ar-Rahman, yang maha luas rahmatnya, dan juga Ar-Rahim, yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baik, al-hibah kata penulis rahimahullahu taala, wa bihi nasta'in. Dan dengannya, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan menyebut nama Allah ini kita memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan. Baik, al-hibah sebetulnya ya, penulis rahimahullah taala ini memulai kitab beliau ini dengan bismillah sebagai bentuk iqtida, ya, mencontoh Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an kita tahu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim di setiap surat-suratnya kecuali surat Bara'ah, ya. Dan juga dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ketika beliau mengirim surat kepada para pembesar kaum, gitu ya, beliau mengawali surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang menulisnya adalah, ya, juru tulis beliau. Dan juga dalam rangka mencontoh para ulama, ya, sebelum beliau, di mana para ulama ketika memulai menulis mereka awali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan enggak kalah pentingnya juga dalam rangka memohon pertolongan dan juga mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dia memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim, sama dengan dia artinya memohon, gitulah, agar dimudahkan, memohon agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ba di bismillah, ya, di situ ada ba kan, adalah ba lil isti'anah. Ba lil isti'anah, ba yang menunjukkan minta bantuan, gitu. Jadi dalam rangka memohon pertolongan, memohon bantuan, dan juga dalam rangka mengharap keberkahan.
Karena Bismillahirrahmanirrahim ini subhanallah adalah kalimat yang sangat barokah sekali, yang sangat berkah sekali, yang sangat agung sekali. Iya beneran. Ya, kata Bismillahirrahmanirrahim ini subhanallah. Kata Bismillah itu luar biasa ya. Kalau seandainya seseorang dia makan nih, nggak ngucapin Bismillah, maka setan ikut serta makan. Kalau seandainya seseorang dia masuk ke dalam rumah, dia nggak mengucapkan Bismillah gitu ya, nggak mengucapkan doa, setan akan ikut masuk. Kalau seandainya seseorang dia nyembelih hewan, dia nggak mengucapkan Bismillah, maka hewannya jadi bangkai. Kalau seandainya seseorang nggak mengucapkan Bismillah gitu ya di awal dia melakukan hubungan biologis, maka setan akan ikut serta. Jadi subhanallah, Bismillah ini kalimat yang sangat barokah sekali. Makanya beliau memulai buku beliau atau risalah beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi beberapa poin yang menjadi alasan beliau memulai risalah beliau ini, yaitu dalam rangka mencontoh kitabullah, kemudian mencontoh Rasulullah, mencontoh para ulama, dan juga dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan keberkahan. Baik, ayol hebah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kata baca kata penulis rahimahullahu ta'ala, as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Subhanallah, kalimat yang agung sekali. Kalimat yang luar biasa sekali ya dari beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha mulia, Rabbal Arsyil Azim, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb Arsy yang agung. Agar apa? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar selalu yatawallaka, menolongmu, membimbingmu, menjagamu gitu. Di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Hendaknya ya hibah kita contoh beliau ini. Ya, dari perkataan beliau ini dan setelahnya juga nanti menunjukkan beliau ini adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sangat menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin tentunya ya, secara khusus dan secara umum kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab beliau. Hendaknya kita demikian juga, berusaha menjadi orang yang selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, lihat, ini ditunjukkan dari tulisan beliau ini. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy Azim, agar menolongmu, agar menjagamu, agar membimbingmu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Pernah nggak kita ya hibah ya mendoakan saudara kita contohnya, mendoakan kawan kita, mendoakan orang-orang yang kita cintai? Ya, ana rasa pernah lah ya. Masa sih kita nggak pernah? Kalau nggak pernah berarti kebangetan banget. Jadi kita doakan, ya, doakan orang-orang agar apa? Mendapatkan petunjuk, agar orang-orang ditolong Allah, agar orang-orang dibimbing oleh Allah. Ini ayol hibah, tanda keikhlasan dari seseorang ketika dia berdakwah, baik dengan tulisan maupun dengan secara langsung gitu. Ya, di antara tanda keikhlasan seseorang adalah dia dakwahnya, dia inginnya, maksudnya dari apa yang dia sampaikan adalah agar orang-orang itu dapat hidayah, agar orang-orang itu selalu dibimbing oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini di antara tanda ya dakwah seseorang atau tulisan seseorang lillahi ta'ala, tanda ya. Karena kalau seandainya demikian, apa yang diharapkan? Maksudnya, coba beliau nih sekarang ya, beliau udah wafat, apa yang diharapkan dari kita? Tentu agar dibimbing gitu ya, agar kita mendapatkan taufik karena sebab apa yang beliau tulis. Subhanallah, ini indah sekali ya hibah ya. Jadi ana mengajak diri ana dan kita semua, hendaknya kita berusaha selalu menjadi orang yang selalu ingin kebaikan untuk orang lain, siapapun. Ya, jangan sampai terbetik di hati kita ingin keburukan untuk orang lain. Ya,
punya makar untuk orang lain, buruk ya hati kita terhadap orang lain, hasad kah, dengki kah, atau apapun, sehingga membuat kita jadi ya berniat tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita demikian dari hal demikian. Begini, ini doa dari beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya, kita berharap demikian. Allah jaga kita di dunia dan di akhirat. Kemudian dan juga doa beliau ini, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang mubarak, orang yang diberkahi, aina ma kunt, dimanapun engkau berada. Doa yang sangat ajib ayat hebah. Mendoakan setiap orang yang membacanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau diberkahi sama Allah, tidaklah dia menempat, melainkan pasti akan menimbulkan kebaikan. Tidaklah seseorang diberkahi oleh Allah, melainkan akan disenangi oleh orang, tentu orang-orang yang baiknya. Kalau orang-orang buruk ya udah ya mereka buruk dasarnya, nggak senang sama orang-orang baik. Kalau orang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya bahagia dimanapun dia berada. Kalau orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang diberkahi, subhanallah, ucapannya ya baik, ucapannya nasihat, ucapannya memberikan solusi, tingkah lakunya baik sehingga patut dicontoh, selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal-hal yang bermanfaat. Ini kalau seandainya seseorang diberkahi, makanya beliau doakan yang membaca agar diberkahi oleh Allah dimanapun berada. Kita berharap ayol hebah, kita termasuk orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ya karena makna berkah itu kan kebaikan yang tetap dan terus bertambah, nggak kurang gitu. Kebaikan yang terus bertambah. Kebaikan yang terus bertambah. Inilah makna keberkahan secara bahasa gitu ya. Menetap dan terus bertambah. Ya. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Lalu apakah cuman sampai situ doa beliau? Enggak. Ada lagi doa yang ajib sekali. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Jadi beliau mendoakan ayol hebah agar kita juga menjadi orang menjadi orang yang apabila diberi bersyukur, apabila dapat nikmat bersyukur, apabila dianugerahi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Ya salam, doa yang sangat indah sekali dari beliau. Orang yang hebat kalau bersyukur hidupnya tenang. Orang yang hebat kalau dia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Orang kalau sana dia bersyukur, Allah hebat, subhanallah, ya barokah hidupnya, wallahil adzim. Tapi sekarang kita jawab sebagian pertanyaan orang. Oke, ini doa bagus banget. Oke, terus gimana saya bersyukur? Tapi kita memang harus jadi orang bersyukur kan? Wajib gitu ya bersyukur tuh. Oke, sekarang gimana caranya? Gimana caranya agar kita bersyukur? Para ulama al-hebah menjelaskan bahwa cara kita bersyukur itu ada 3. Yang pertama dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga gunakan untuk ketaatan. Ya, gunakan kenikmatan untuk ketaatan. Yang pertama dengan hati, artinya gimana? Artinya apa? Artinya kita harus yakini semua kenikmatan, semua yang ada pada diri kita, ya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa mendapatkannya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa menggapainya, memilikinya. Emang begitu. Kita ini siapa? Kita ini makhluk yang lemah, nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita harus yakini, harus yakini ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, jabatan yang kita duduki sekarang, apa yang kita miliki, kendaraan kah, tempat tinggal, pasangan, anak, pekerjaan atau apapun. Bisa makan nikmat, bisa rasain asin, manis, pedas dan seterusnya. Bisa bergerak normal, bisa melihat, bisa bernafas normal, bisa mendengar, bisa jalan. Ini semua harus kita yakini murni pertolongan dari Allah. Itu harus kita hadirkan. Ini cara bersyukur yang pertama, itu dengan hati. Jangan kita seperti Qarun, yang mana Qarun mengatakan bahwa ini kekayaan ini dari ilmu saya, karena saya orang hebat, saya orang yang pakar. Ini saya dapat ini. Enggak. Ya, betapa banyak orang yang sama seperti kita. Ya, mereka normal seperti kita, tapi berbeda, hasilnya berbeda yang dilakukan. Yang hasil dari apa yang dilakukan berbeda. Jadi ini yang pertama, dengan hati. Kedua, dengan lisan. Maksudnya apa? Maksudnya kita puji Allah. Kalau kita dapat nikmat, kita puji Allah. Alhamdulillah, ya. Sebut-sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah, Engkau telah beri hidayah hamba. Terima kasih Allah, Engkau telah beri hamba makan, Kau telah beri hamba nikmat minum, Kau telah beri hamba kesehatan, Kau telah beri hamba pasangan yang baik, Kau beri hamba anak di saat orang-orang nggak punya anak, Engkau untuk itu disebut-sebut. Ya, di antara caranya puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Ini di antara caranya. Yang kedua, dengan lisan kita. Ya, dengan lisan ini tadi ya, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Masuk juga dengan lisan ini kita sampaikan kepada orang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sampaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, sampaikan, ceritakan. Jadi enggak apa-apa kita sampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampaikan. Ceritain gitu. Alhamdulillah, ya, anak hafal Quran, alhamdulillah. Ya, saya kemarin dapat ini, dapat itu, alhamdulillah, pencapaian, alhamdulillah. Nggak masalah, sampaikan. Tapi tentunya nggak ke setiap orang. Sampaikannya ke orang-orang yang cinta dengan kita. Sampaikan ke orang-orang yang senang kalau kita senang. Sampaikan ke orang-orang yang bahagia kalau kita bahagia. Itu dia. Sampaikan ke mereka-mereka. Jangan ke setiap orang, nanti hasad ya. Apalagi kalau kita tahu orang tersebut hasad gitu ya. Hasadan gitu orangnya. Ini yang kedua, dengan apa? Dengan lisan. Jadi dengan lisan bisa dua, dengan memuji Allah, kemudian dengan ceritakan. Kemudian yang ketiga adalah hebat dengan apa? Dengan menggunakan nikmat. Menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun harta yang kita miliki, kita gunakan untuk taat. Ya. Mata, telinga, tangan, kaki, semuanya. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tiga, dengan hati, dengan lisan, dan juga kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tahu cara kita bersyukur, nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar kita menjadi orang bersyukur? Oke, kita tahu nih cara bersyukur gimana nih. Tapi jadi orang bersyukur itu gimana? Jadi orang bersyukur. Udah ada ya lebah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Hadis yang sahih, unzuru ila huwa man asfala minkum wala tanzuru ila huwa man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian. Lihatlah orang-orang di bawah kalian, jangan kalian lihat orang-orang di atas kalian. Jadi intinya, cara agar kita menjadi orang bersyukur adalah selalu lihat orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Orang-orang yang kondisinya itu lebih ngenes gitu dari diri kita. Taib, itu caranya. Ayo hebah, waktunya sudah mau habis. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah jadikan kita orang yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.